Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Sobat Kangkata TV, kali ini saya berkunjung ke kantornya Bapak Haji Basuki. Beliau adalah penanggung jawab program gizi di Puskesmas Bugis. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Iya Pak Haji, punten, ini saya pertama mengucapkan banyak terima kasih. Karena apa? Karena saya diterima berkunjung ke kantornya Pak Basuki, ya, tidak lain dan bukan akan ngobrol di sekitaran program gizi. Karena apa? Yang saya tahu di bulan Agustus ini ada salah satu program ya dalam Provinsi Jawa Barat. Yang saya dengarkan ada salah satu program namanya Gemas. Nah, yang perlu saya tanya itu Gemas singkatan apa nama programnya gitu? Singkatan ya? Singkatan sebenarnya Gemas ya. Itu sebenarnya singkatan dari generasi bebas anemia dan new zero stunting ya. Ya. Jadi harapannya kita menciptakan terlahir generasi yang bebas stunting dan anemia. Yang pertama anemia dulu, kemudian bebas stunting. Seperti itu. Ya. Nah, berarti dengan program ini diharapkan di Jawa Barat ini bebas stunting dan juga anemia. Iya. Nah, yang saya perlu tahu ini barangkali Sobat Kangkata TV di luar sana tidak tahu apa sih anemia. Oh gitu ya. Ya. Mungkin saya luruskan sebentar ya. Tadi Ya. programnya adalah pemberian TTD. Oh, ya. pemberian Programnya TTD. pemberian suplemen TTD. Ya. Adapun Gemas itu tujuannya. Ya. Nah, itu. Tadi ditanyakan tentang anemia. Apa itu anemia ya? Ya, anemia. Anemia adalah kondisi ketika seorang kekurangan zat besi sehingga dia kekurangan darah. Yang dampaknya adalah dia letih, lesu, gitu. Dan untuk anak sekolah itu sangat mengganggu gitu, mengganggu produktivitas dalam hal belajar. Oh iya. Berarti dengan kondisi yang anemi berarti fokus ataupun konsentrasi anak itu akan menurun. Iya, betul. Nah, ini tadi kan ada di yang Gemas itu berarti ada antara stunting dan anemia. Iya. Nah, hubungannya apa nih? Anemia dengan stunting? Iya. Ya mungkin yang selama ini yang kita tahu adalah pemberian suplemen tablet tambah darah itu buat ibu hamil ya. Iya. Nah, ternyata dari hasil munculnya generasi stunting ini berawal dari kondisi ibu yang anemi awalnya gitu. Iya. Dan ibu yang anemi ini berawal dari ketika dia masih gadis anemi juga. Iya. Dan ketika gadis dia anemi ternyata berawal dari masa remaja ya. Iya. Anemi ya. Makanya di sini program ini digencarkan ke rematri ya, remaja putri, remaja yang baru menginjak usia akil balik. Nah, itu biasanya usia anak SMP, kemudian SMA gitu. Harapannya semua remaja putri tercover. Namun karena kayaknya enggak ini ya, makanya yang paling efektif ya lewat sekolah-sekolah itu. Kita jaring lewat sekolah-sekolah. Berarti di khususnya rematri ini di sekolahan ya? Tadi Iya, sudah betul. disebutkan bahwa yang namanya anemia itu bisa dimulai dari masa remaja ya? Iya. Diharapkan dengan remajanya tidak anemi, nanti setelah hamil tidak anemi gitu ya? Iya, betul. Maka kan dengan mengurangi anemi dan stunting. Iya. Nah, ini Pak Haji, untuk pemberiannya kenapa sih harus tanggal 11? Nah, sebenarnya tanggal 11 itu sebuah momen ya, momen untuk pemberian secara serentak Iya. se-Jawa Barat, sehingga menjadi momentum yang gampang diingat gitu. Iya. Jadi mengingat semua
sekolahan, siswa, ya, dan sektor yang terkait bahwa tanggal 11 itu ada kegiatan pemberian suplemen tambah darah yang tujuannya menuju tadi kemas. Ini bukan hanya program sekali saja Pak ya, bukan tanggal 11 saja, tapi pemberiannya tuh nanti akan berlanjut berkesinambungan. Tiap berapa hari sekali itu? Nah, pemberiannya adalah setiap 1 minggu sekali. Nanti setiap anak itu mendapat tablet tambah darah sebanyak 57 tablet. Itu dalam 1 tahun ya? Nanti tahun berikutnya itu pasti dikasih ya? Iya betul, berlanjut. Baik Pak Basuki, harapan pemberian tablet tambah darah di sekolah ini untuk harapannya jangka pendeknya apa? Terus jangka panjangnya gimana? Ya, kalau jangka pendeknya dalam artian dampak langsung ke anak-anak sekolah itu, pertama dia itu tidak anemi ya, sehingga belajarnya produktif, dia tidak letih, gampang capek gitu. Itu seperti itu jangka pendeknya. Ya. Kemudian jangka panjangnya si anak sudah terbiasa nantinya tuh minum tablet darah sampai dia menginjak masa, ya kan pasti kan dia kan nanti kan jadi ibu-ibu tuh, ya jadi ibu hamil punya anak. Nah, ketika jadi ibu hamil maka dia ibu hamil yang bebas anemi. Nah, sehingga dari ibu hamil yang bebas anemi ini akan muncul generasi yang tidak stunting. Nah, itu yang dikatakan zero new stunting. Jadi tidak ada stunting baru lagi. Yang kalau sekarang masih ada stunting ya kita usahakan diatasi, tapi kedepannya dengan adanya pemberian tambah darah ini generasi stunting itu nol. Ya, karena sudah kecukupan ya dalam hal zat besi ini. Karena zat besi ini sangat penting untuk pertumbuhan janin, pertumbuhan sel-sel otak di dalam tubuh gitu ketika masa-masa hamil maupun ketika usia 1000 hari pertama kehidupan ya gitu. Ya, baik Pak Basuki, barangkali obrolan ini cukup saja. Semoga program yang dijalankan ini khususnya program pemberian tablet tambah darah di remaja putri khususnya di sekolah-sekolah ya. Semoga sukses. Khususnya buat Jawa Barat, bebas anemi dan bebas stunting dan umumnya Indonesia. Terima kasih, Pak Basuki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parmiawas. Sama. Baik Sobat Kananta TV, inilah obrolan dengan Pak Basuki, namun masih ada sambungan jadi lagi. Pak Basuki, ini kenapa sih kalau dulu nih ya, yang saya tahu pemberian tablet tambah darah ini langsung ke orangnya. Kenapa sekarang harus di sekolah sih? Kenapa sih? Kalau dulu kita kan pemberian ke orangnya biasanya itu ke ibu hamil saja ya. Kalau ke anak sekolah enggak ya. Jadi akhirnya dengan berbagai pertimbangan anak sekolahnya lebih efektif lebih efektif dalam hal pemantauannya. Kemudian juga ke depan diharapkan dijadikan program UKS di sekolahannya, program minum tablet tambah darah seminggu sekali ya. Karena ini kan pemberiannya setiap minggu ya. Misalkan tiap hari Kamis misalkan, karena kebetulan tanggal 11 itu hari Kamis ya. Nanti tiap hari Kamis dicek anak-anaknya minum tambah darah apa tidak gitu. Kalaupun misalkan dia nggak masuk, berarti hari berikutnya atau pas ketika dia masuk diminta untuk minum. Dan minumnya ini sebaiknya di sekolahan. Kalau di rumah susah untuk memantaunya gitu Pak. Nah gini, ya di sekolah bisa aja kan ada yang anak yang bohong, udah minum, udah, padahal tidak diminum. Nah ini sebagai pengawasnya siapa nih? Guru atau siapa nih? Atau orang khusus Mas? Ya, jadi ini nanti kita jadikan program serentak sehingga itu minum bersama di kelas, di sekolah masing-masing gitu, sehingga langsung dipantau langsung sama gurunya. Terus juga kemudian minta ada temennya yang bagian ngecek siapa-siapa gitu. Nanti misalkan di kelas itu ada 20 anak perempuan atau remaja putri, kita jadi 2 kelompok, misalkan kelompok 1 jumlahnya 10, kelompok 2 jumlahnya 10. Nah masing-masing kelompok ini ada penanggung jawabnya, penanggung jawabnya ngontrol, ayo minum bareng-bareng. Nah,
bareng. Kalau misalkan kemudian juga kalau misalkan cuma ada satu orang yang nggak masuk, nah hari berikutnya dia yang ngingetin. Iya. Dan obatnya itu adanya di sekolahan. Yang di sekolah berarti. Iya, jangan dibawa pulang, takutnya pada hilang. Iya, iya. Nah, gini Pak Basuki, ya tadi kan udah pemberian lewat remaja putri khususnya di sekolah ya. Untuk pemberian tablet tambah darah ini ada batasnya atau misalnya orang tersebut sedang penyakit apa atau tidak ada efek lain-lainnya gitu? Ya. Kalau tambah darah itu karena dia sifatnya suplemen ya. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Cuma memang ada efek samping dikit, nggak banyak sih. Dia ada timbul rasa mual, tapi itu bisa diatasi dengan cara minumnya menggunakan air jeruk yang hangat ya. Tapi itu sebagian kecil sih. Apalagi sekarang tambah darahnya itu sudah dilapisi dengan tablet salut, sub gula, sehingga manis rasanya gitu. Tinggal dikemut, kemudian ditelan gitu kan, sehingga mudah gitu, nggak pahit. Baik, sobat mantap itu khusus buat remaja putri, nanti dalam pemberian tablet tambah darah jangan takut-takut. Yang jelas tablet tambah darah ini tidak ada efek sampingnya, ya. Yang jelas untuk siapapun bisa. Yang jelas untuk usia remaja sampai ke atas. Harapan pemberian tablet tambah darah di sekolah ini untuk harapannya jangka pendeknya apa? Terus jangka panjangnya gimana? Ya, kalau jangka pendeknya dalam artian dampak langsung ke anak-anak sekolah itu, pertama dia itu tidak anemi ya, sehingga belajarnya produktif, dia tidak letih, gampang capek gitu. Itu seperti itu jangka pendeknya. Kemudian jangka panjangnya si anak sudah terbiasa nantinya tuh minum tablet tambah darah sampai dia menginjak masa kan pasti kan dia kan nanti kan jadi ibu-ibu tuh ya, jadi ibu hamil punya anak. Nah ketika jadi ibu hamil maka dia ibu hamil yang bebas anemi. Nah, sehingga dari ibu hamil yang bebas anemi ini akan muncul generasi yang tidak stunting. Nah itu yang dikatakan zero new stunting. Jadi tidak ada stunting baru lagi. Yang kalau sekarang masih ada stunting ya kita usahakan diatasi, tapi kedepannya dengan adanya pemberian tablet darah ini generasi stunting itu nol. Ya, karena sudah kecukupan ya dalam hal zat besi ini. Karena zat besi ini sangat penting untuk pertumbuhan janin, pertumbuhan sel-sel otak di dalam tubuh gitu ketika masa-masa hamil maupun ketika usia 1000 hari pertama kehidupannya gitu. Ya, baik Pak Basuki, barangkali obrolan ini cukup saja. Semoga program yang dijalankan ini khususnya program pemberian tablet tambah darah di remaja putri khususnya di sekolah-sekolah ya. Semoga sukses. Khususnya buat Jawa Barat, bebas anemi dan bebas stunting dan umumnya Indonesia. Terima kasih, Pak Basuki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paramiawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk penyuluhan tentang penambah darah untuk anak-anak putri. Gimana adik-adik, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kami dari Puskesmas Bugis ingin mensosialisasi cara minum penambah darah atau zat besi atau Fe buat adik-adik putri ya, terutama. Di sini kelas berapa ya? Kelas 7 ada. Kelas 7 Acung? Hadir ya. Kelas 8? Kelas 9? Oh, banyak ya. Itu untuk apa? Tahu? Zat besi itu atau Fe
adalah untuk penambah darah supaya kita tidak terkena anemia. Ya benar ya, anemia ya, terutama kan remaja putri tiap bulan ya harus menstruasi ya, gitu. Jadi untuk biar tidak anemi, terus supaya pinter, ini minum penambah darah atau zat besi atau Fe. Ya, fungsinya untuk apa? Tadi nggak anemi. Ciri-ciri anemi itu apa? Ada yang tahu nggak? Ciri-ciri anemi itu salah satunya kulitnya pucat. Ya, itu yang pertama pucat. Terus dilihat juga dari kelopak mata. Kelopak ini harus minum Fe atau zat besi. Karena adik-adik putri ini kan nantinya kan jadi seorang ibu ya. Jadi sehat dulu, putri-putri remajanya harus sehat dulu. Baru nanti setelah menikah, melahirkan ya, tidak anemia dan melahirkan generasi ya penerus bangsa dan tidak nanti minumnya di sini di atas ya. Nanti besok ya secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Setiap hari Kamis ya, setelah kegiatan ngaji khusus perempuan minum tablet penambah darah. Ya, action.